Apalagi syarat mengikut menjadi umat Muhammad adalah dengan bersyahadat. Setelah bersyahadat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka perbanyak membaca solawat, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Solawat. Ada pula yang dinyanyikan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Ada pula yang keempat, salatullah salamullah ala toha rasulillah. 5. Salawat yang dibaca Pak Bupati tadi. Ada Bapak Ibu perhatikan salawat yang dibaca Pak Bupati tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Lupa pula ujungnya. Pak Bupati hafal, Ustadz pula tak hafal. Malu saya ceramah di Kabupaten Karimun nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat manapun yang kita pakai, salawat manapun yang kita amalkan, maka dibalas Allah 30. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Dosa hapus, darajat naik, kebaikan dapat. 10 dosa hapus, 10 tingkatan darajat naik, 10 kebaikan didapat. Mau apa tak mau? Syaratnya banyak-banyak bersolawat. Besok masuk kantor apa tak kantor? Pak Camat, kantor Bupati, kantor, semua kantor lah. Besok masuk kantor, pagi-pagi bersolawat, di jalan bersolawat, mau pergi ke sawah bersolawat, mau pergi ke laut bersolawat, hidupkan mesin, pop 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 pop, Allahumma sholli ala sayyidina. Daripada cerita tertentu arah, ibu-ibu, ini kadang banyak ibu-ibu ini belanja, beli kangkung 2 ikat, belanjanya 2 jam. Yang dibicarakan semua, dari mulai artis yang sudah masuk, tangkap KPK, bagus kita berselawat, iya betul. Besok berselawat, Allahumma sholli. Berangkat dari rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kabarnya anak si Anu sudah hamil belum nikah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi pegawai kantor camat besok jangan pula gara-gara saya suruh berselawat lalu besok 24 jam berselawat. Datang orang mau ngurus KTP. Pak, gimana KTP saya dengan akte nikah saya kemarin? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawablah. Kalau sedang ada orang, urus urusan orang. Kalau sedang tak ada urusan orang, tetap banyak-banyak bersolawat. Ibu yang sedang hamil, banyak-banyak selawat bu. Supaya apa? Anaknya di dalam tenang. Ini anak di dalam nyanyikan lagu Kucing Garong. Lahir anak itu mencakar-cakar aja lah. Habis muka ayahnya dicakar. Bertanya pula ke Ustadz tuh, Ustadz Somad, kenapalah anak saya ini mencakar aja? Apa tanya ke saya? Dulu lagunya Kucing Garong kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali banyak-banyak berselawat. Orang yang berselawat ditenangkan Allah pikirannya. Orang yang berselawat dilapangkan Allah hatinya. Orang yang berselawat dimudahkan Allah urusannya. Orang yang berselawat dijauhkan dari segala musibah. Banyak-banyak berselawat. Hati-hati, ini corona udah mulai dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syarat ikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat, bersolawat, bersyahadat, bersolawat.
Makanya sholat kita mana yang lebih dahulu? Syahadat apa salawat? Tak sholat tadi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana yang lebih dulu? Syahadat apa salawat? Syahadat. Kalau ada orang berselawat tapi tidak bersyahadat, tak diterima. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak berselawat, tidak diterima. Kalau ada orang berselawat tapi tidak bersyahadat, tidak diterima. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak berselawat, tidak diterima. 2 kali ulang, 3 kali ulang, pusing kepala. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatullah. Wassalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbunyi handphone. Lupa berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo? Sahabat tak sholatnya? Batal sholat. Kenapa batal sholat? Karena tidak bersolawat. Saya bersalam sama orang-orang tua di Pulau Buru. Setiap bersalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari tadi, asal bersalam sama orang-orang tua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia cium tangan, bau durian. Kenapa orang Buru nih kalau berjumpa bersolawat? Dari mana dasar hukum mereka kalau berjumpa berselawat? Apa pernah ada Nabi menyuruh, hai orang-orang beriman, kalau kau berjumpa bersalawatlah, bersalam-salaman? Mana ada? Tapi ada satu hadis, apa kata Nabi? Majlis, kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah, bangkai, busuk, berbau, berulat, bernanah, berdarah, jijik. Majlis 2 orang berjumpa, kalau tidak ada diisi salawat, maka majlisnya adalah majlis bangkai. Makanya orang tua-tua di Buru, dia tahu, pernah belajar dulu sama Habib, sama ulama. Kalau tidak berselawat, majelis kita berdua bangkai. Maka sebelum berpisah, waktu pertama berjumpa, dia katakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang mendengar nama Muhammad, dia mesti menjawab solawat. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, siapa dia? Disebut namamu, tapi dia tak mau berselawat kepadamu. Ketika bapak tadi bersalaman dengan saya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya mendengar nama Muhammad, saya pun menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kami berdua masuk surga. Bapak ibu, saya tak tahu. Insya berdoa tak boleh berdua aja. Ini banyak orang sekarang berdoa berdua. Ya Allah, masukkan kami ke surga berdua, yang lain jangan. Nah, boleh. Insya Allah semua yang hadir malam ini masuk surga. Yang tak hadir masuk juga, cuma agak lama sedikit. Kejam kali Ustaz Somad. Bukan saya yang bilang itu Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ustaz kenapa dari tadi berdirinya agak miring ke kanan? Ladies first. Sini dulu. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, 600 ml. Di sini 30 menit. Habis itu nanti di sini 30 menit. Habis itu kalau ada pertanyaan, saya jawab. Habis itu kita baca doa bersama. Habis itu kami pun pulang. Bukan naik pesawat, dibonceng Pak Bupati. Ustaz Somad, kita naik mobil apa naik motor? Terserah Pak Bupati aja lah. Saya jadi makmum, Pak Bupati jadi imam. Akhirnya dibawanya saya naik motor. Pas di pinggir jalan saya angkat tangan, satu pun tak ada yang menjawab. Selama di jalan dari rumah Pak Baco tadi, saya angkat tangan, semua tak ada. Kenapalah mereka? Rupanya tak mereka sangka kami naik motor. Cuek aja deh semua. Kan tak mungkin saya bilang, Ustadz nih Ustadz. Saya angkat tangan, tak dulu. Lama saya berpikir, rabun orang Buru. Rupanya mereka tak menyangka. Tak menyangka mereka kami berdua naik motor, disangka mereka kami naik mobil dari. Enggak, kami ini low profile tau. Sangka. Saking kan marahnya Pak Bupati, mestinya tadi berhenti di sana, digas Pak Bupati sampai sini. Saya takut pula saya disampaikan Pak Bupati ke atas tadi. Masya Allah, tabarakallah.
Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Udah 2 kali saya dibonceng Pak Bupati. Di Durai tadi, malam ini pula di Buru. Saya khawatir besok pagi dari hotel diboncengnya pula sekali lagi. Naik motor, bagus. Naik pesawat, bagus. Naik mobil, bagus. Naik kapal laut, bagus. Naik apapun bagus. Yang penting menyebut nama Allah. Itu yang paling bagus sebelum naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang hafal, yang tak hafal ditanya kawan, apa yang kau baca tadi? Doa lah. Apa doanya? Apa kau tanya aku? Padahal belum hafal. Ustaz, apakah doa naik kendaraan ini mesti dibaca pakai bahasa Arab? Gak perlu bahasa Arab. Pakai doa kita boleh. Yang belum hafal. Ya Allah, selamatkan kami di jalan. Jangan sampai ban ini meletup. Jangan sampai minyak habis. Jangan sampai busi mati. Jangan sampai kami ditabrak dari belakang, dizorong dari samping. Jangan sampai kami salah rem, blong masuk ke jurang. Supaya selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Sudah habis 30 menit. Jam tak mungkin jam sembong. Mahal ini. Sombong. Merek Casio orang. Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:10. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang suka bersolawat, kita ceramah di depan orang yang hatinya lapang, kita ceramah di depan orang yang hatinya senang, maka kita ceramah pun tak terasa waktu berlalu. Betul? Dari mana Bapak Ibu tahu? Saya pernah ceramah di depan orang yang sedang suntuk, stres, depresi. Lamanya minta ampun. Kapan itu? Buka puasa. Saya tengok jam, rasa-rasa tak bergerak. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita mengingat Allah, senantiasa berzikir mengingat Allah. Semuanya menunduk. Semuanya pikir lama betul lah azan maghrib ini. Akhirnya berita kabar gembira itu datang juga. Kenapa? Terdengar sayup-sayup suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengok semua jamaah tersenyum. Saya pun senyum juga. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mari kita menyantap santapan buka puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pas mau disuap datang panitia. Pak Ustaz, itu azan Samsung. Rupanya belum azan maghrib ya. Tapi ceramah diburu. Begitu tak terasa waktu cepat berlalu. Habis 30 menit sudah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang kita pindah ke anak-anak muda. Ada pula di sini Front Pembela Islam. Takbir. Ada pula di sini Pemuda Cinta Masjid. Takbir. Kenapa orangnya itu juga? Ini yang di depan saya ini laskar-laskar Melayu nih semua. Betul? Mana kerisnya? Kerisnya laskar Melayu keris. Itulah sopannya pemuda buruh. Pas saya tanya, ini laskar Melayu nih semua. Betul? Mana kerisnya? Kalau orang kurang ajar mana begitu jawabannya? Mana kerisnya? Masih di dalam Pak Ustadz. Orang buruh nih sopan. Kenapa? Tak berhenti waktu ketawa. Mohon maaf, beri maaf. Saya kadang ceramah ini selalu keceplosan. Nanti kalau kalian mau memasukkan ke YouTube tolong diedit ya. Nanti masuk, Ustadz gatal nih. Sampai mana cerita kita tadi? Kalau aku pula keris pula. La ilaha illallah. Elok awak menghadap ke laki-laki ini lagi. Kalau mau menjadi follower pengikut Rasulullah SAW, setelah bersyahadat, setelah bersalawat, maka mendirikan sholat. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Mudah-mudahan suami-suami ibu orang yang rajin sholat di masjid. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat. Yang sudah sholat, sholatnya di masjid.
Yang sudah kusampaikan ceramah berapi-api tak juga ke masjid, mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Kenapa kalian amin? Kok kalian aminkan tiba-tiba makbul meninggal suami mereka? Sanggup kalian gantikan? Mudah-mudahan suami ibu dibukakan pintu hidayah. Takut mereka? Amin katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menceramahi orang buruh tentang sholat berjamaah di masjid. Jangankan ke masjid Pak Ustaz, sedangkan ke lapangan sepak bola aja seramai ini, sedangkan di tempat main bola aja seramai ini, sedangkan lantainya tak berkarpet aja seramai ini, apalagi di mas. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Iya kan Pak? Diam. Bapak-bapak, ku ingatkan Pak, sebelum malaikat maut datang ke masjid lah Pak. Sebelum malaikat maut datang ke masjid lah Pak. Kalau sampai masanya nanti kau akan dibawa juga ke masjid, tapi tidak lagi melangkahkan kaki, sudah diangkat orang digotong. Sampai masanya nanti kau ke masjid juga Pak, tapi kau ke masjid tidak lagi di belakang imam. Yang sombong tak mau ikut di belakang imam, yang sombong tak mau tegak di belakang imam, yang sombong tak mau mengikut imam. Sampai masanya kau akan ke masjid juga, tapi di depan imam. Usolli ala hazihil janazah. Depan imam. Imam ni orangnya baik, tak dendam. Apa kata dia? Mana jenazah siapa tadi itu yang selalu ngejek-ngejek itu mana? Itu jenazahnya kan? Ya, bukanya tengok. Kasihan gitu. Mau tahu nah. Tak ada satupun yang berani memejamkan mata orang mati. Istri pun takut. Yang katanya selama ini kaulah bulan, kaulah bintang. Abang jangan terlalu lama pergi ya, setengah napas kau hilang. Begitu bapak mati melotot, dia yang pertama lari. Anak bapak memang menangis Pak. Anak bapak memang menangis. Ayah, ayah. Dibukanya laci, mana surat tanah. Mereka memang menangis Pak. Abang, jangan tinggalkan kami Pak. Ditanya, kok kenapa menangis? Warisan sikit. Yang ikhlas memejamkan mata bapak, yang melotot, imam masjid itulah yang memejamkan. Allahumma ghfir li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pula mau tutup. Rupanya udah keras biji mata. Mati jam 6 pagi tadi, dimandikan sampai sore zuhur, tak mau lagi tutup. Akhirnya dipaksakan Pak Imam tuh. Gitu. Yang sombong-sombong, yang angku-angku, yang melawan-melawan, yang mengejek-mengejek, bangga dengan hartanya, bangga dengan kebunnya, bangga dengan sawahnya, bangga dengan sampannya, bangga dengan rumahnya. Silakan sombong. Sampai masanya kau akan mimda tema taya bawati. Mampus. Apa yang disombongkan ini? Apa yang dibanggakan ini? Yang sombong itu Abdul Somad, itulah yang sombong. Apa pula sombong? Kalau memang Ustaz tak sombong, kenapa Ustaz di atas? Aku ceramah di atas biar semua mata bisa menengok. Kalau ceramah di bawah mana bisa nampak? Sombongnya Ustaz mentang-mentang pakai tanjak, kenapa dikasih? Tanjak kesayangan akan tinggal. Baju kesayangan, hadiah orang Malaysia. Saya baru pulang ceramah dari Kuala Lumpur, tinggal. Ini permata nih, bukan pasir. Sorban kesayangan dari Makassar, Sulawesi Selatan, emas, tinggal. Tanjak dari Pulau Karimun, tinggal. Baju dari Malaysia, tinggal. Jadi yang asli punya Ustaz mana? Kaos kaki. Cincin dikasih bupati di Sulawesi Selatan, orang Makassar. Tengoknya saya tak bercincin, kasihnya cincin. Tinggal juga. Hilang semuanya. Ibu, kalau ada yang pakai gigi emas, tinggal. Malam-malam dicongkel mereka pakai tang. Lalu yang akan kita bawa mati menghadap Allah itu apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung di hadapan Allah. Salat.
Yang pertama ditanya adalah sholat. Tak ada malaikat bertanya, dulu karir kau sampai apa? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala... Dulu kau pernah jadi PNS yang sampai golongan apa? 3A, 3A, 3D, 3D, 4A, 4E. Tak ada. Yang pertama ditanya adalah sholat. Udah ku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka mau sholat, cabutlah nyawa mereka ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hayya 'alas shalah. Lopak bala 6. Hayya 'alas shalah. Ketawalah. Ejek-ejeklah panggilan Allah. Sampai masanya kau akan tua. Sampai masanya kau akan lemah. Sampai masanya malaikat maut akan menyentap menarik nyawamu. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Saat itulah kau baru merasakan miring bibirmu saking sakitnya. Dibuka penutup wajahnya. Kita pun takut nengok. Dibuka penutup wajahnya. Seram macam Dracula. Bukan main-main mati itu Bapak Ibu. Makanya doa kita selalu, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ringankan kami sakratul maut ya Allah. Di antara yang menyelamatkan kita dari sakratul maut adalah bersegera datang ke masjid ketika seruan azan datang. Ibu-ibu perempuan tak wajib ke masjid. Ini sekarang terbalik pula. Bini pula ke masjid. Banyak perempuan sekarang sholat ke masjid, dipakai pula celana sempit. Pergi ke masjid, telekung lengkatkan di leher, pakai celana sempit. Banyak atuk-atuk masuk parit nengok. Tengok, tuh masuknya. Itu tak ada di Pulau Buru, di tempat lain. Pulau Buru perempuannya sopan-sopan semua, betul? Entah malamnya aja.